Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2110 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini tentang kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari buka Alkitab kita Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sesuai dengan janji saya tadi, kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mencatat bahwa pada hari pertama minggu itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Tapi kalau kita hitung matematika dari hari Jumat, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu hanya 2 hari. Jumat ke Sabtu, 1 hari hitungannya. Sabtu ke Minggu ya 2 hari, saudara. Jarak waktu Jumat ke Minggu, kalau kita melihat itu, hitungan kita ya 2 hari. Kalau kita pakai hitungan kita, ya pasti nggak ketemu, saudara. Tapi mari kita menghitungnya dengan cara hitung hari orang Yahudi. 1 hari orang Yahudi itu dimulai hitungannya dari matahari terbenam, awal petang, dari jam 6 sore, sampai matahari terbenam esok harinya, itu dihitung 1 hari. Markus 15 ayat 33 dan ayat 34 saya akan bacakan buat kita sekalian. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu,
dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga. Saudara, waktu menunjukkan jam 3. Setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya, saya percaya selang beberapa waktu, detik atau menit, Yesus langsung meninggal, mati di atas kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus matinya sebelum jam 6 sore di hari Jumat itu, makanya itu masih terhitung 1 hari, saudara. Dari jam 6 sore di hari Jumat itu sampai jam 6 sore di hari Sabtu besoknya, itu sudah hitung 2 hari. Dan dari hari Sabtu sore sampai besoknya Minggu, itu sudah hari ke-3 menurut perhitungan orang Yahudi. Kalau misalnya Yesus mati jam 6 sore, nah itu baru kita dapat menemukan, itu keliru. Karena cuma hitung 2 hari. Sementara firman Tuhan berkata bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ke-3. Tapi ini kan Yesus mati jam 3. Jam 3 lewat berapa detik menit lah. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya sebelum jam 6 sore di hari Jumat itu masih terhitung 1 hari. Setelah jam 6 itu sudah masuk hari kedua. Dan hari Sabtu ke hari Minggu sudah masuk hari ke-3. Jadi nggak ada yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghitung kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dengar baik. Jangan hitung pakai cara kita, tapi pakai cara hitung hari orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas Tuhan Yesus bangkit pada hari ke-3 menurut hitungan orang Yahudi. Jadi sampai di situ saudara setuju ya, dan paham akan maksud firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ke-3. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini, pelajaran pertama, kita belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya tepat waktu. Hari ke-3. Amin. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi, saudara. Kita sudah tahu hitungan orang Yahudi, jadi kita sudah tidak salah lagi. Kita sudah paham bahwa Yesus benar bangkit pada hari yang ke-3. Tepat seperti apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Yang kedua, saudara, pelajaran dari kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 2. Maka terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Haleluya. Yang kedua, pelajaran dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya menggemparkan. Amin. Terjadi gempa bumi yang hebat. Saudara, saya menangkap di sini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus akan menggemparkan dunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus sampai sekarang ini, saudara, masih menjadi pembahasan yang menarik bagi orang-orang, baik itu orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya, yang mencari-cari celah untuk mereka membenarkan pemahaman mereka yang keliru, untuk mencari-cari kesalahan dari Alkitab. Banyak, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu menggemparkan dunia. Oh, haleluya. Kenapa? Karena belum pernah ada yang seperti itu. Banyak tokoh-tokoh agama yang ada, tetapi mereka masih terkubur di tanah itu. Mereka masih ada tulang belulangnya di dalam kubur mereka.
Hanya Yesus yang kuburnya kosong. Amin. Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus ini adalah berita puncak, saudara. Berita puncak keimanan kita orang percaya. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Sia-sia kita berdoa. Sia-sia kita melayani. Sia-sia kita baca firman Tuhan. Sia-sia kita yang sudah menopang menabur pelayanan. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya saudara. Yesus bangkit dan kuburnya kosong. Membuktikan dia betul-betul Allah yang hidup, yang mengalahkan maut. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, percayakah saudara kepada Kristus Yesus Tuhan? Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kematiannya, kebangkitannya, dan sekarang ini Yesus ada di surga menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak percaya kepada kematiannya yang menebus dosa-dosa kita, kebangkitannya dari maut, saudara, maka kita hidup sia-sia di dunia ini. Saudara, betapa malangnya kita kalau kita tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara, mungkin orang kaya punya segalanya. Tapi saya mau bilang, saudara, kekayaanmu itu tidak bisa menyelamatkan saudara dari maut. Ada berapa banyak orang kaya yang saya kenal bergumul dengan kematiannya, saudara. Mereka bisa membayar dokter, ahli. Mereka bisa pergi masuk rumah sakit yang mewah, yang bintang 5. Tapi sayang beribu sayang, mereka tidak bisa membeli kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin orang sederhana. Mungkin saudara hidup pas-pasan. Tapi kalau ada Yesus dalam hidupmu, saya percaya saudara, saudara penghuni-penghuni sorga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan besar kepada kita semua orang percaya. Bahwa satu hari nanti kita juga akan bangkit walaupun kita sudah mati. Kita akan hidup kembali. Hidup dalam kekekalan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus menggemparkan alam semesta ini. Haleluya. Pastikan saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya pada kebangkitannya. Maka kita akan memperoleh keselamatan. Haleluya. Yang ketiga saudara, pelajaran dari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, kebangkitannya membawa sukacita. Amin. Perhatikan, setelah mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan yang menjaga kubur Yesus, mereka pergi dari kubur itu. Ada perasaan takut, tapi saudara lihat di ayat 8. Dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Perhatikan ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita yang besar bagi kita orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara di PHK, saudara, itu bukan masalah serius. Kalau saat ini saudara diputus oleh pasangan saudara, itu bukanlah masalah yang serius. Kalau saudara mengidap satu penyakit yang mungkin kata dokter sudah tidak bisa disembuhkan, saudara, itu bukan masalah serius. Saudara, masalah yang serius dalam kehidupan kita, kalau kita
tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya pada kebangkitannya. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu baru bilang masalah serius. Saudara mati hari ini pasti masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita. Walaupun mungkin saat ini saudara sedang bergumul, mungkin saudara sedang mengalami PHK. Saudara, saya percaya saudara, kalau semangat kebangkitan Tuhan Yesus ada dalam diri saudara, pasti saudara tetap bersemangat walaupun mungkin saudara di PHK, saudara diputusin pacar saudara dan sebagainya saudara. Saudara akan tetap bersukacita kalau saudara memaknai kebangkitan Yesus dengan benar. Amin. Saudara lihat, murid-murid berlari, ada rasa takut, tetapi sukacita yang besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalaupun kita ditimpa oleh beberapa masalah persoalan pergumulan, saya percaya saudara, Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan bukakan kita jalan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Pasti Tuhan tolong. Amin. Saudara, mari kita melihat bahwa apa yang masalah yang kita sedang alami saat ini tidak seberapa dengan penderitaan, persoalan, pergumulan yang Yesus alami pada saat itu. Jadi saudara kalau melihat masalah saudara, coba bandingkan dengan pergumulan yang Yesus alami. Tidak ada apa-apanya pergumulan kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus menyemangati diri kita bahwa Yesus sudah bangkit, maka kita juga harus bangkit imannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap bersemangat dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tetap semangat. Walaupun mungkin kenyataannya saudara mengalami ada pergumulan, ada tekanan, ada masalah yang menghantam saudara bukan hanya di tengah rumah tangga keluarga saudara, tetapi mungkin bisa saja saudara dengan pemimpin rohani saudara, gembala saudara, dan lain sebagainya ada masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan tetap semangat di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa sukacita buat kita. Bahwa ada pengharapan bagi kita. Bahwa ada kehidupan setelah kematian. Amin. Kalau Yesus bangkit, itu berarti saudara dan saya satu hari nanti juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan bangkit. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sukacita kita. Karena di saat Tuhan membangkitkan kita, kita sudah hidup dalam kekekalan. Hidup dalam keabadian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita dapat 3 poin. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus itu tepat waktu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Saya percaya kalau Tuhan bekerja, pasti tepat pada waktunya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau saat ini Tuhan belum memulihkan, Tuhan belum menyembuhkan kita, Tuhan belum memberkati kita, mungkin itu belum waktunya. Percayalah, ada waktunya. Tuhan akan mengadakan hal yang hebat, dahsyat, luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kita belajar kebangkitan Tuhan Yesus menggemparkan alam semesta ini. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita bagi kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, saudara hubungi tim doa di 0819131583 kali, atau di nomor 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.